Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Bani Umayyah merupakan kelanjutan dari Khulafatur Rasyidin. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi oleh nama salah satu tokoh kabilah pada zaman jahiliyah, yaitu Umayyah ibnu Abdul Asham ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay al-Quraisy al-Amawi. Dinasti Umayyah adalah suku rezim pemerintahan di bawah kepemimpinan Muawiyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran antara Ali dengan Muawiyah di Siffin. Akhirnya terjadi tahkim atau perjanjian antara Ali dan Muawiyah. Dinasti Umayyah adalah suatu pemerintahan yang menganut monarki hereditas, yaitu sesuai dengan keturunan. Sedangkan pada zaman dahulu sesuai dengan demokrasi atau syura. Tiga golongan, yaitu Khawarij yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu Syiah. Yang ketiga yaitu kelompok Muawiyah. Karakteristik dan kebijakan Bani Umayyah. Muawiyah sebagai khalifah lakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah, pusat kekuasaan Ali bin Abi Thalib, ke Damaskus. Pada masa Muawiyah juga ada pegawai pribadi dan dibangunnya banyak masjid dan terdapat 1.700 kapal. Pada masa Muawiyah, organisasinya itu berjalan dengan baik, pasukannya kuat dan efisien. Menjelang wafat, Muawiyah mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota. Al-Mughirah bin Syu'ban adalah orang yang pertama mengusulkan kepada Muawiyah untuk mengangkat anaknya Yazid menjadi khalifah sepeninggalnya. Tetapi ia mendapatkan tantangan dari para sahabat di Madinah, antara lain yaitu Usain bin Ali, Abdullah bin Zubair, karena itu bertentangan dengan janjinya pendahulu. Faktor yang menyebabkan kemajuan, yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemahan. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasi untuk metode berpikir filsafat Yunani. Yang kelima, yaitu adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Kemajuan dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwanul Kalam yang mendirikan pelayanan pos. Yang kedua, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan. Yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa Arab sebagai komunikasi resmi dalam pemerintahan. Yang keempat, pencetakan mata uang. Dan kelima adalah pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti bagi orang yang baru masuk Islam. Kemajuan dalam agama. Yang pertama, menyempurnakan tulisan Mushaf Al-Quran. Yang kedua, membangun Masjid An-Nabawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga, membangun rumah sakit. Yang keempat, mengumpulkan hadis. Yang kelima, menyamakan kedudukan antara bangsa Arab dengan bangsa non-Arab. Jika berbicara tentang Bani Umayyah, tentu tidak terlepas dari 5 hal yang sangat fundamental, yaitu sejarah terbentuknya, karakteristik dan kebijakannya, wilayahnya, faktor yang menyebabkan kemajuannya, dan faktor yang menyebabkan keruntuhannya. Dinasti Umayyah banyak memberikan warna baru dalam sejarah peradaban Islam. Seperti yang paling mendasar adalah mengubah sistem pemerintahan Islam dari sistem musyawarah mufakat kepada sistem monarki absolut atau berdasarkan keturunan. Salah satu penyebab runtuhnya dinasti Umayyah yaitu gaya hidup kemewahan pada keturunan selanjutnya, yang menyebabkan keturunan selanjutnya itu tidak bisa memimpin secara baik. Sekian dari pembahasan saya tentang dinasti Umayyah. Saya Ramadhani dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab dengan NIM 23110-149. Sekian, see you next time. 1, 2